dunia bahasa. Negeri para penulis mempunyai banyak cerita, hingga hutan-hutan naskah tak mampu menggambarkan keadaan di negeri para penulis. Karena negeri para orang yang haus akan ilmu tulis dalam menerjemahkan setiap keadaan melalui dunia aksara dan kata, hingga menjadi bahasa keabadian sepanjang masa dan zaman. Suara burung-burung di pegunungan, naskah terdengar nyaring dari kejauhan, juga terdengar suara sungai kehidupan yang begitu jelas, terdengar aliran air terjun dari hulu menuju muara persinggahan kehidupan. Itu pula suara pepohonan di hutan belantara juga masih terdengar saat angin menerobos pepohonan di hutan belantara yang sangat lebat. Sementara negeri para penulis masih sibuk dengan pena dan bahasa, mengungkap keadaan lewat dunia tulis sampai menjadi bahasa kehidupan, baik bahasa sekarang maupun bahasa untuk masa depan. Itu ya, seorang penulis itu memang punya bahasa harapan, bahasa untuk masa depan. Makanya buku Negeri Para Penulis sebagai buku berharapan ya, harapan supaya masyarakat punya daya tulis yang tinggi, punya literasi yang tinggi dan luar biasa ya. Jadi itulah harapannya orang penulis. Negeri para penulis, gambaran sebuah negeri akan haus kata dan pena, hingga hutan-hutan menjadi pena, sungai-sungai menjadi tinta, gunung dan lembah menjadi hamparan untuk dieja dan digores lewat kata dan aksara. Sungguh negeri para penulis, tempat ilmu pengetahuan alam maupun non-alam, tempat ilmu pengetahuan fiksi maupun non-fiksi, tempat ilmu tentang metafisika maupun logika. Nah, ini kan ada ilmu metafisika dan ilmu logika. Jadi ilmu metafisika itu memang ilmu yang anak cabang ya, anak-anak dari filsafat ya, metafisika, di luar nalar ya, menjadi satu warna dalam satu kata dan bahasa. Lewat negeri para penulis, segala ilmu lahir bersama alam dan tabiat watak masyarakat di negeri para penulis, sehingga negeri para penulis menjadi sebuah negeri yang penuh dengan peradaban umat manusia di bidang menyusun aksara dan kata. Negeri para penulis melahirkan para pemikir dan para pemerhati akan sebuah ilmu, hingga kemudian hari menjadi kiblat ilmu pengetahuan umat manusia dalam menerjemahkan keadaan semesta dengan merujuk pada negeri para penulis, karena merasa terus-menerus tanpa lelah mereka begitu sabar dalam menyusun aksara dari huruf menjadi kata hingga menjadi kalimat yang bernyawa. Sungguh negeri para penulis menjadi sebuah negeri yang menjadi kiblat dari sebuah karya dari masa ke masa sampai waktu tak terhitung berapa lamanya. Karena negeri penulis isyaratkan bahasa keabadian yang terkuras lewat aksara dan kata, mengagungkan panjang zaman umat manusia saat mengetahui budaya tulis sudah menjadi ruh di negeri para penulis, negeri yang punya peradaban tulis dan negeri yang menggiurkan di segala penjuru arah mata angin, negeri yang punya peradaban tulis dan negeri yang menggiurkan segala penjuru arah mata angin. Matahari masih terlihat di ujung timur, masih malu menampakkan diri di negeri para penulis. Sementara embun pagi masih asik bermain dengan rumputan. Sekali embun pagi ikut angin menerpa semesta, menuju dataran tinggi maupun dataran rendah untuk menyapa alam sekitar. Hingga waktu yang tepat, hutan pena terus mencari keadaan untuk ditulis, merekam sebuah keadaan lewat dunia aksara hingga menjadi bahasa keabadian. Nah itulah, seorang penulis ini memang kadang hayalannya atau keinginannya, harapannya bahwa tulisannya itu menjadi keabadian. Maka tak heran banyak orang penulis yang meninggal dunia atau sudah dikebumikan, dia wafat, tetapi karya-karyanya sampai sekarang masih hidup, masih dipelajari. Itulah kelebihan para penulis ya.